Ya, Salam, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi jemaat yang kekasih. Kita bertemu lagi dalam channel Gema Misi Kasih untuk acara ibadah minggu kita. Ya, kiranya Tuhan nolong kita lagi dalam bersama-sama menikmati hari Minggu pada minggu ini. Baik, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu lagi perjumpaan melalui video ini dengan semua jemaat Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan untuk kesempatan ini, dan kami berdoa biarlah Tuhan kembali lagi menolong kami dalam ibadah kami pada hari ini. Berkati pendengaran kami akan firman-Mu Tuhan, dan mohon anugerah-Mu memberi kami hikmat dan pengertian tentang kebenaran firman-Mu, bahkan dapat melakukannya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Kolose pasal yang ketiga. Surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4 saya akan bacakan untuk kita semua. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema kuasa kebangkitannya yang mengubahku. Kuasanya atau kebangkitannya mengubahkanku. Ya, kebangkitan Kristus memperbarui hidupku. Ya, karena kita mau berbicara soal kuasa kebangkitan Tuhan yang mengubah, maka kita kembali sedikit untuk melihat atau merenungkan kembali peristiwa Paskah yang menjadi dasar dari yang merupakan kemenangan yang telah dilakukan oleh Kristus dan menjadi dasar dari perubahan hidup kita. Perkataan Yesus sudah selesai, itu berarti tugasnya udah tuntas, ya. Berarti karyanya sempurna. Dia tidak mati dikala dia sedang menjalankan tugas, tetapi sesudah selesai baru dia katakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ya, saya bersyukur sekali ada pengertian yang Tuhan bukakan secara baru ketika merenungkan kalimat ini. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yesus hidup sebagai manusia sejati. Dia punya nyawa. Seakan-akan betul-betul nyawa itu hanya untuk melakukan tugas Bapaknya. Ini menarik sekali untuk saya ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini. Ia memberikan satu perenungan sejauh mana kita menyadari bahwa nyawa Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi sesudah Yesus melakukan kehendak Tuhan, Yesus langsung serahkan nyawanya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup beriman ini kita tidak hanya diminta untuk kita berbuat baik agar kita menjadi teladan, tetapi kita diminta untuk kita sungguh diubahkan, dan itu hanya mungkin kita bisa diubahkan sesuatu yang prosesnya dari dalam, ya. Sesuatu yang prosesnya dari dalam. Dan itu berdasar pada kuasa kebangkitan Kristus. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan bisa ubah kita. Jangan kita selalu membela diri ketika kita gagal, kita jatuh. Biasanya ada perkataan begini, saya dari sononya memang sudah begini, ya. Saya jadi dari sononya sudah begini. Nah, ini perkataan sebenarnya perkataan bela diri. Nah, apa dasarnya untuk kita bisa diubah, ya? Dan apa saja yang bisa diubah atau harus diubah dalam hidup kita yang sangat penting, yang harus diubah, dan
Apa atau bagaimana akibatnya kalau kita diubahkan oleh Tuhan? Mari kita pelajari bersama ya dari beberapa bagian yang saya tuliskan. Yang pertama, kita melihat dasar dari satu perubahan. Dasar dari satu perubahan. Yang kedua, apa saja yang akan yang harus diubahkan atau yang bisa diubahkan? Dan yang ketiga, apa akibatnya ketika seorang diubahkan oleh Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pertama, apa dasar dari suatu perubahan? Ayat 1 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Jadi sesudah dikatakan kalau kamu dibangkitkan, baru disebutkan beberapa hal. Cari perkara di atas, pikirkan perkara di atas, ya. Karena hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus. Yang pertama, kita melihat dasar dari satu perubahan, ya, yaitu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kata dibangkitkan berarti orang harus mati dulu, ya. Sama seperti Kristus, ya, prosesnya. Dan memang kita berdasar pada peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Sebenarnya pada perikop sebelumnya sudah membahas tentang mati bersama dengan Kristus. Kita lihat pada pasal 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia ini, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Nah, jadi ada kata mati bersama dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dibangkitkan seorang harus mengalami dulu mati bersama dengan Kristus. Lalu dia akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan sebenarnya hal ini menjadi rahasia dari iman Kristen. Rahasia iman orang yang percaya kepada Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Sekarang ada banyak aliran, ada banyak kepercayaan yang mencoba, ya, untuk berbuat sebagaimana sikap atau kesaksian orang percaya, ya. Perbuatan yang baik dari orang percaya itu bisa ditiru. Kebaikan orang percaya untuk memberi gampang ditiru. Kebaikan orang percaya untuk mengunjungi orang susah gampang ditiru. Kebaikan orang percaya, orang Kristen untuk menghibur gampang ditiru, ya. Tetapi soal pengalaman mati dan bangkit bersama dengan Kristus, ini hal yang tidak mungkin bisa ditiru. Mengapa? Karena orang hanya bisa mati dan bangkit bersama dengan Kristus berdasarkan percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, percaya bahwa Yesus mati karena dosanya dan percaya bahwa Yesus bangkit untuk menyelamatkan dia sehingga dia memiliki hidup yang baru. Inilah yang dikatakan, yang tadi saya katakan, ini menjadi dasar, ini menjadi rahasia iman orang percaya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya memiliki dasar yang sangat kuat yang tidak mungkin bisa ditiru, ya. Dan itu menjadi dasar untuk kita mengalami perubahan, ya. Kalau kita sudah percaya Yesus sudah mati untuk kita, dia bangkit, ya, untuk kita diampuni. Berdasarkan pengampunan itulah ada kuasa yang juga akan mengubahkan hidup kita, karena kita sudah disebut hidup dalam hidup yang baru. Nah, sekarang kita masuk dalam poin kedua. Kita akan melihat apa artinya meninggalkan hidup yang lama dan hidup dalam hidup yang baru, berdasarkan percaya kita kepada kuasa kebangkitan Kristus. Bagian yang kedua, hal-hal yang dapat diubahkan, atau katakanlah hal-hal yang penting dalam hidup kita yang harus diubahkan memang, yang menjadi dasar dari kebahagiaan hidup orang percaya. Yang pertama,
Dalam ayat 1 dikatakan, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas. Ya. Diubahkan di dalam memilih prioritas hidup. Saya gariskan dengan satu kalimat ini. Ya, hal yang perlu diubahkan pertama adalah memilih prioritas hidup. Carilah perkara yang di atas. Hal ini, saudara, harus kita sadari mulai kita bangun tidur. Ya, biasanya orang bangun tidur itu apa sih yang duluan dilakukan? Ya, saya sangat terkesan, saudara, dengan pendidikan di rumah kami. Mama papa saya, ya, orang percaya yang sangat memberikan teladan kepada kami anak-anaknya. Kami anak-anaknya biasa dibangunkan dengan kebiasaan orang tua yang sangat baik. Ya, mungkin memang karena dulu belum ada HP, ya. Dulu belum ada HP. Ya, mama papa saya biasa bangun jam 4, mulai mereka menaikkan puji-pujian. Lalu mereka akan baca bagian firman Tuhan, lalu mereka akan berdoa. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk ladang misi, berdoa untuk banyak hal. Terlebih juga, ya juga pasti berdoa juga untuk pergumulan-pergumulan keluarga. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi prioritas ya dalam hidup kita? Mulai dari bangun tidur, ya. Kalau sekarang biasa bangun tidur, pasti tangan kita sudah meraba ke kiri ke kanan mencari HP, ya. Ya. Harap ini tidak menjadi prioritas. Ya. Tahu memilih yang prioritas. Dan memang ini berhubungan bukan hanya dengan soal kehidupan praktis kita di rumah tentunya, tetapi juga sampai pada kebiasaan-kebiasaan, sampai kepada pergaulan kita yang makin luas. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang perlu diubahkan dalam hidup kita, kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dikatakan carilah perkara yang di atas. Ayat 1 ini sebenarnya urayanya ada pada ayat 5 sampai ayat yang ke-9, ya. Kalau dulu suka hal yang duniawi, maka sekarang dikatakan dalam ayat yang keberapa itu dikatakan tinggalkan itu, ya. Tinggalkan semua itu dan memilih hal yang bernilai kekal. Ya, dalam ayat 9 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, diubahkan dalam prioritas, termasuk saudara dalam pilihan kita dengan apa yang harus kita lakukan. Dalam pilihan kita untuk menyukai sesuatu. Kalau dulu cenderung menyukai hal-hal yang tidak senonoh, ya, apakah itu bacaan, apakah itu tontonan film, ya, apakah itu cara berkata-kata, apa saja yang dulu menjadi kesukaan kita, maka dikatakan tinggalkan semua itu. Ini cara seseorang mencari perkara yang di atas. Dia tahu memilih mana yang prioritas, ya, yang tidak penting nggak perlu digubris, nggak perlu dilakukan. Nah, itu yang dikatakan carilah perkara yang di atas. Itu diuraikan dalam ayat 5 sampai ayat 9 tentang bentuk-bentuk dosa, bentuk-bentuk hal yang mendukakan hati Tuhan yang harus ditinggalkan. Bagian yang kedua, hal yang perlu diubahkan adalah, yang dapat diubahkan oleh Tuhan adalah diubahkan dalam cara berpikir. Ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kata pikirkanlah di sini bukan hanya dengan seperti sesuatu yang sengaja kita harus pikirkan, tetapi seringkali pikiran kita itu gagal justru ketika kita bereaksi terhadap sesuatu, ya. Ketika kita melihat suatu gambar, apa reaksi kita? Ketika kita mendengar satu bahasa yang tidak nyaman, apa reaksi kita? Ketika kita tergoda untuk hati kita takut, apa reaksi kita?
Sehingga kadang-kadang pikiran kita sangat diuji dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang Tuhan ingin diubahkan adalah cara berpikir kita, atau cara kita bereaksi, atau mengembangkan pikiran sebagai respon atas segala sesuatu. Ya, kita harus melatih diri, ya, supaya pikiran kita terus terarah kepada hal yang baik, kepada hal yang mulia, kepada hal yang berkenankan Tuhan. Ya, betapa sering orang mengalami kejatuhan mulai dari pikiran. Ya, ketika mendengar satu info, kita seringkali begitu cepat langsung berpikir yang bukan-bukan. Ya, mendengar info yang baik sekalipun itu dusta, kita mungkin langsung merasa begitu happy, percaya. Sebaliknya, mendengar info yang sebenarnya itu fitnah, hati kita bisa langsung terbakar, pikiran kita bisa langsung tidak karuan. Kita belajar, saudara, kalau kita belajar mengarahkan pikiran kita selalu kepada hal yang baik, maka kita menjadi orang yang tidak mudah terkecoh dalam segala hal. Bahkan kita dapat memuliakan Tuhan, dapat menjaga hati, menjaga hidup kita, karena selalu memikirkan perkara yang di atas. Ya, ini sampai menyangkut hal apa saja, ya. Orang yang berkawan, ya, bersahabat, bergaul, orang yang berbisnis, ya, orang yang melayani, semua harus belajar menerapkan, memikirkan perkara yang di atas. Hal yang ketiga yang dapat diubahkan, ya, yang perlu diubahkan dalam hidup kita adalah diubahkan dalam karakter atau sikap hati. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup yang tersembunyi di dalam Allah. Hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus. Ya, dalam ayat ketiga ini, ya, dia punya uraian sebenarnya ada dalam ayat ke-12 sampai ayat ke-17. Dalam ayat ke-12 sampai ayat ke-14 di sana mengajarkan kepada kita untuk kita mengenakan pakaian kasih, ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah dikatakan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan sebagainya. Itu diuraikan sampai ayat yang ke-14. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kita diajar, sesudah kita diubah, sesudah kita menerima atau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka karakter kita dikatakan diubahkan oleh Tuhan. Belajar mengenakan pakaian kasih dalam segala sesuatu. Ya. Dan ini sama, saudara, sama seperti tadi, pikiran yang seringkali jatuh gagal itu seringkali adalah untuk meresponi sesuatu. Kasih kita juga demikian, ya. Kalau seseorang memprogramkan sesuatu, mudah bagi dia untuk mengactionkan kasih. Misalnya orang sudah bergumul mau mengunjungi orang yang sakit, dia mungkin sudah berpikir, oh sampai sana nanti dia akan hibur, dia akan tanya apa kabar, dia akan berdoa dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi kalau seorang tidak siap, tidak kaget apa-apa, dia langsung diomelin, ya, dia langsung dimaki seseorang. Apakah dia bisa menerapkan pakaian kasihnya? Itu hal yang tidak mudah, ya. Tetapi Tuhan mau, itu sebabnya kita perlu mengalami kuasa yang dari dalam yang mengubahkan, ya. Dan kuasa Kristus, kuasa kebangkitan Yesus yang kita percaya, yang sudah mengampuni dosa kita, kuasa itu juga yang dikatakan akan memperbaharui dari hari ke sehari, ya. Dibaharui dari hari ke sehari. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ke-15, ya, untuk soal karakter ini disebutkan ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Yang kedua, ya, kalau kita mau karakter kita menjadi baik, ya, maka kita perlu memberi hati sepenuhnya diperintah oleh damai sejahtera Allah.
Ya, bagaimana itu diperintah oleh damai sejahtera Allah? Itu berarti kita tidak akan pernah menempatkan hal-hal yang mengganggu akan kesejahteraan kita, mengganggu hati kita. Dan itu akan sangat menolong untuk kita tetap hidup dalam sukacita Tuhan. Hati yang diperintah oleh damai sejahtera. Nah, kalau orang sudah tidak memberi tempat kepada hal yang tidak senonoh, hal yang merugikan hatinya, berarti dia akan memiliki sikap hati yang benar. Dia akan memiliki karakter yang makin indah, ya. Yang berikutnya dalam poin yang diubahkan karakter ini, dalam ayat 16 juga disebutkan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Ya, yang berikut dalam poin ini disebutkan hati yang dipenuhi dengan firman Allah. Ya, hati yang dipenuhi dengan firman Allah. Firman Allah yang akan memberikan kita hikmat dalam berelasi. Firman Allah yang akan memberikan kita hikmat dalam menegur, ya. Firman Allah yang akan memberikan kita hikmat dan nikmat di dalam bersekutu dengan Tuhan, menyanyikan puji-pujian dan syukur kita kepada Tuhan, ya. Yang terakhir dari poin yang ketiga ini, untuk karakter yang diubahkan, disebutkan dalam ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya ingat sekali ketika saya mengajar, saya dulu praktek 1 tahun di Jakarta. Ketika saya mengajar di salah satu SMA di Jakarta, ya, seperti satu retreat gitu ya, level SMA. Saya diminta untuk mengkhotbahkan ayat ini. Lalu Tuhan menaruh satu hal yang praktis di hati saya yang dibagikan pada waktu itu. Saya tanya kepada mereka, beranikah saudara pada waktu saudara mau buka menonton film yang tidak senonoh, beranikah saudara di situ alaskan dalam nama Yesus? Beranikah saudara ketika saudara mau memukul teman, saudara lakukan dalam nama Yesus? Beranikah saudara ketika saudara berencana mau membohongi seseorang, membohongi orang tua, saudara mau maju dalam nama Yesus? Beranikah saudara melakukan sesuatu yang tidak senonoh dalam nama Yesus? Ya, mereka semua agak tersenyum, ada yang tertunduk. Tapi ini sesuatu yang menarik untuk saya, saudara. Bahwa memang betul, nama Yesus tidak pantas dialaskan untuk sesuatu yang tidak tepat, yang tidak memuliakan nama itu sendiri. Ya, nama Yesus itu kudus, nama Yesus itu mulia. Dan kalau firman Tuhan mengajarkan kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan, itu berarti sudah betul-betul satu keamanan bahwa kita nggak mungkin melakukan hal yang tidak senonoh. Iya, karena nama Yesus tidak cocok di situ. Ya, kita bersyukur saudara bahwa Tuhan, nama itu nama yang kudus dan tidak bisa dipakai untuk sembarangan. Ya, kalau saudara mau mencoba memakai untuk sembarangan, saudara justru akan mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan. Kalau saudara menggunakan nama itu dengan sembarangan, karena Dia sendiri berkata jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal ini yang menolong kita untuk kita bisa berubah dari hari ke sehari, ya. Baik perubahan dalam hal memilih prioritas, perubahan dalam cara berpikir, maupun juga perubahan dalam karakter. Dan sekali lagi saya yakinkan kita bisa diubah. Amin. Ya. Yang terakhir, ya, kita masuk dalam poin yang ketiga. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mempunyai rencana dalam hidup kita itu Tuhan yang maha besar dan Tuhan yang sangat adil. Setiap orang yang berusaha selalu ada upahnya. Ya, ya. Syukurnya kita ini nggak diajar untuk melakukan sesuatu karena upah, tetapi lakukan dengan tulus, karena upah pun berhubungan dengan ketulusan seseorang melakukan sesuatu. Sama seperti tadi, orang berubah bukan sekedar action, dan itu tidak akan mungkin memang bisa, ya. Itu berarti kita tidak dibangkitkan bersama dengan Kristus, tapi perubahan karena berdasarkan sudah dibangkitkan oleh Kristus, berdasarkan hidup yang baru,
perubahan itu pasti terjadi dalam ketulusan dan dengan sendirinya terjadi secara ilahi, ya, dengan berdasarkan kuasa ilahi terjadi dalam hidup seseorang. Itu sebabnya kadangkala perubahan anak-anak Tuhan itu sangat menakjubkan, dan itu yang dikatakan selalu menjadi kesaksian. Wah, dulu dia bekas pembunuh loh, kok sekarang bisa menjadi pemberita Injil, ya. Wah, dulu dia tuh bekas narkoba, ya. Sekarang kok dia bisa jadi anak yang baik, ya. Itu perubahan yang dari dalam. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, bahkan mungkin ada yang dianggap jenis yang rasanya tidak mungkin bisa diubah, ya, dalam hidup seorang. Kenyataannya banyak anak-anak Tuhan sungguh diubahkan. Ya, yang terakhir saudara, kita melihat apa akibat dari hidup yang diubahkan. Ayat keempat merupakan suatu janji untuk kita semua. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Ya, kalau dikatakan kelak, saudara, memang ini kita nggak bisa mengada-ada, ya. Tapi kita hanya bisa menanti bagaimana itu kelak bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Tetapi kita bisa berpegang kepada janji ini, bahwa dikatakan apabila Kristus menyatakan diri, maka kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Yang pasti, ya, kalau seorang mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan, itu betul-betul hal yang tidak terkatakan, hal yang sangat dinanti-nantikan, ya. Karena itu saudara, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan, ya. Kita menyerahkan diri karena kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka Kristus mengubah kita, dan perubahan itu juga berdampak pada bagaimana saat kita kelak bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Iya, kiranya kita semua ditolong oleh Tuhan, ya. Kita sudah melewati beberapa minggu ini, ya, dalam merayakan Paskah. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus terus menjadi bagian kita, dan itu menjadi nyata untuk perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Iya, yakinlah saudara, bagaimanapun hidupmu, ya, dan apa yang menjadi kerinduanmu untuk diubahkan oleh Tuhan, Tuhan sanggup untuk mengubahkannya. Ya, Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami tahu bahwa kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Seringkali kami berusaha, kami berjuang, bahkan mungkin ada di antara kami yang sampai rasanya putus asa, ingin sekali diubahkan oleh Tuhan. Namun kami mungkin seringkali gagal untuk memahami rahasia dari satu perubahan. Kami berdoa supaya kami sungguh ditolong oleh Tuhan. Dari pendengaran kami akan firman-Mu ini, kami belajar hal-hal yang paling mendasar yang harus diubahkan dalam kehidupan kami. Kadangkala kami ingin tidak menjadi sakit hati, tapi kami tidak tahu bahwa yang seharusnya diubah adalah cara kami bereaksi terhadap sesuatu. Kadangkala kami ingin sungguh hidup kudus, tetapi kami seringkali gagal untuk memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa supaya hal yang kami pelajari pada hari ini sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan dan dimeteraikan oleh Tuhan menjadi bagian yang nyata dalam pertumbuhan, dalam perkembangan, dalam perubahan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Teruslah memberkati kami dan menolong kami, karena kami tahu nyawa ini diberikan hanya untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat hari Minggu saudara, selamat menikmati liburan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.